teman-teman dan Suster Afri, saya Monica Maniur, NIM 2017-05-0033 dari KDPP Sesi C akan mensimulasikan mengenai sistem organ pencernaan manusia dan ide pokok pada paragraf untuk kelas 5 SD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kayaknya pada lemes nih ya. Sekali lagi harus semangat ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang mau mimpin doa? Boleh, Mita. Silakan Mita mimpin doa. Oke. Teman-teman, marilah kita berdoa. Amin. Terima kasih Mita. Coba Ibu sekarang ingin mengecek ke absensi kalian. Coba lihat kanan kirinya, ada yang tidak masuk tidak? Tidak. Tidak ya. Ih, hebat anak-anak Ibu semuanya masuk loh. Coba dilihat dulu pakaiannya, harus rapi ya. Ayo dimasukkan bajunya. Nisa, kerahnya diperhatikan. Sudah, Ibu. Mita, dasinya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu punya peraturan. Seperti biasanya ada peraturannya di dalam kelas. Cuma ketika kalian ingin menjawab, kalian harus Angkat tangan. tangan. Pintar. Yang kedua, ketika Ibu berbicara, kalian harus Mendengarkan. pasang telinganya baik-baik. Tidak boleh berisik ya. Ya, Bu. Oke, biar tambah semangat, Ibu punya lagu. Siapa di sini yang mau nyanyi? Aku. Oke, Ibu kasih lagu mengenai sistem pencernaan. Instrumennya menanam jagung. Kalian tahu kan menanam jagung? Tahu. Lagunya? Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Iya. Ibu nyanyi dulu ya, nanti kalian ikutin. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar. Belajar IPA yang menyenangkan. Ambil bukumu, ambil pensilmu, kita belajar organ pencernaan. Dari mulut ke kerongkongan, dari kerongkongan menuju lambung, usus halus dan usus besar, dan kemudian menuju anus. Mari kita hafalkan semua nama organ dan juga fungsinya. Mari belajar bersama-sama, tentu berguna bagi semua. IPA, IPA, aku gembira belajar bersama di kelas kita. IPA, IPA, aku gembira belajar bersama di kelas kita. Yeay. Buat Ibu pintar-pintar, silakan duduk kembali. Nah, dari lagu yang udah kita nyanyiin, apa sih yang kalian dapat? Organ pencernaan. Iya, pintar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem organ pencernaan. Bagaimana sih proses pencernaan itu berlangsung di dalam organ kita? Nah, di sini dijelaskan pertama dari mana dulu? Dari mulut ke kerongkongan, Ke kerongkongan. Terus dari kerongkongan menuju lambung. lambungnya di sebelah mana? Ayo, ada yang tahu? kanan. Kanan. Kiri dong. Aku Perut. kiri. Atas kita ini lambung. Oh. Setelah dari lambung, Usus Usus halus halus. dan Usus usus halus besar, dan usus besar. baru anus. Anus. oke, selanjutnya. Nah, tadi yang udah Ibu bilang, tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai sistem Pencernaan. pencernaan. Nanti kita akan mengetahui bagaimana sih proses sistem pencernaan itu, apa aja sih sistem pencernaan itu, gitu ya. Dan sini juga kita akan belajar mengenai ide pokok pada bacaan. Oke. Iya, Bu. Sekarang Ibu minta kalian mengeluarkan bekal. Pasti kalian bawa bekal gak hari ini? Bawa ya. Bawa Bu. Bawa. Sekarang coba dibuka dulu makanannya. Kalian makan sesuap. Wah. Coba kalian makan sesuap. Au. Udah? Udah Bu. Dihabisin boleh gak, Bu?
Jangan, nanti kamu sisain aja ya pas istirahat, nanti kamu kelaparan ya. Baik, Bu. Tadi kan kalian udah makan bekal kalian. Sekarang ibu mau nanya, apa sih yang terjadi pada makanan yang kita makan? Hancur. Hancurnya di dalam mana? Mulut. Pertama di dalam Mulut. pintar, dan berakhir di Anu. anus, yang bisa disebut dengan kotoran. Aduh, Anissa dibaca lagi ya bukunya. Lupa saya, Bu. Oke. Biar kalian dapat memahami bagaimana sih proses pencernaan itu, ibu akan menunjukkan sebuah video. Kalian perhatikan baik-baik ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan, kemudian lidah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, membuatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter. Lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website. Tadi apa sih yang kalian dapatkan melalui video ini? Organ sistem pencernaan. Pencernaan. Bagaimana sih prosesnya? Tadi satu-satu ya. Tadi yang pertama di mana? Di mulut. Di mulut. Tadi di mulut itu ada apa aja sih di dalam mulut? Enzim. Ada enzim bisa. Ada Gigi. gigi, ada Lidah. sama Gusi. kelenjar ludah. Bener ludah. Masing-masing tiga ini mempunyai fungsinya. Gigi untuk memotong, lidah untuk membantu mendorong makanan, kelenjar untuk membantu makanan agar cepat hancur. Nah, setelah dari mulut kemana lagi? Kerongkongan. Kerongkongan. Ke kerongkongan. Benar. Nah, di kerongkongan ini makanan diapain? Fungsinya dari kerongkongan tadi Mengantar makanan ke lambung. Lambung. ya sebagai pengantar makanan dari rongga mulut ke Lambung. Nah, di kerongkongan ini juga panjangnya mencapai 20 cm. Nah, setelah dari kerongkongan kemana lagi? Lambung. Ke lambung ya. Tadi kan ibu udah kasih tahu lambung sebelah mana? Sebelah kiri. Kiri Atas. atas perut kita ya, jangan sampai lupa. Nah, di dalam lambung fungsi lambung apa aja sih? Menyimpan makanan. Iya, menyimpan makanan. Setelah itu, Nisa, ayo Apa lagi? menyalurkan Makanan. Makanan menuju usus. halus. Usus Iya. halus. Nah, bentuk lambung itu bentuknya seperti apa sih yang tadi kalian lihat gambarnya? Kayak gitu. Begini, lemak. Seperti kantong ya. Iya, Bu. Lambung itu elastis banget untuk menyimpan makanan kita. Nah, selanjutnya dari lambung kita kemana? Ke usus Ke usus halus. Nah, di usus halus makanan Cerna. makanan dicerna ya, benar. Dicerna terus Menuju Usus besar. usus besar. Tapi sebelumnya di usus halus itu adalah tempat untuk
menyerap sari-sari makanan melalui saluran darah kita. Dari usus halus ke usus Besar. dari usus besar ke Anus. Pintar sekali anak-anak ibu. Yeay. Sekarang ibu akan membagikan kelompok. Kalian harus masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Kelompoknya sama seperti kemarin ya. Iya, Ibu. Ayo sekarang masuk ke kelompoknya. Yeay. Yuk. Anissa masuk ke Ini, Bu. kelompoknya. Oke. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja. Ini Mita. Ya, Ibu, terima kasih. Ini Anissa. Makasih, Bu. Nah, selanjutnya ibu minta kalian baca nih. Ini ada cerita tentang komik. Nanti ibu minta dari salah satu dari kalian menceritakan tentang komik yang kalian sudah baca. Ayo coba. Ibu berikan waktu selama 5 menit ya anak-anak. Nah, sekarang makanan yang sudah saya hari satu dulu akan maksimal ke kerongkongan yang berjalan dari gerakan terus salto. Oh, gerakan ini Bisa baca sama kelompoknya ya, jangan baca sendiri. Dibaca baik-baik. Saya dapat menghasilkan makanan dari lebih besar kompleks Mita udah sampai mana bacanya? sampai halaman 4, Ibu. Lalu apakah saudaranya yang pulang juga bisa itu adalah gata lambung. Baca bersama kelompoknya ya, Iya, jangan Ibu. baca sendiri. Ayo baca. Sekarang kita berada di usus halus. 2 menit lagi anak-anak bacanya. Ya, panjangnya bisa sampai 4 sampai 7 meter. Ada 3 bagian dari usus. Sudah dibaca Anissa? Wih, baca, Bu. Udah selesai? Belum. Bu, ini dikerjakan. Iya. Sekarang. Mita udah selesai bacanya? Sudah, Bu. Bacanya sampai halaman 7 ya, Bu. sampai halaman 8. Oh, lapar. Makan dulu ya anak-anak. Udah, Bu. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Oke, tadi kalian sudah baca dengan kelompoknya. Apa sih yang kalian dapat dari komik cerita ini? Organ pencernaan. Iya benar, ini adalah cerita mengenai Dinda dan Profesor Bolus. Di mana Dinda itu kebingungan di sini. Bagaimana sih makanan yang kita makan itu bisa berakhir menjadi kotoran? Nah, ketika dia tidur, datanglah Profesor Bolus ini untuk menjelaskan kepada Dinda bahwa mengenai bagaimana proses pencernaan itu. Tadi kan sebelumnya Ibu udah menjelaskan kan? Coba dong Ibu mau dengar lagi dari Nisa sistem organ pencernaan. Bu. Sebutin dari awal sampai akhir secara Mulut. berurutannya. Iya. Mulut. Terus kerongkongan. Kerongkongan, Terus lambung. lambung. Usus halus, usus besar, lalu anus. Pinter sekali. Tepuk tangan buat Nisa. Tadi di cerita ini dijelaskan juga makanan disimpan berapa jam sih? 2 sampai 4 jam. Jadi yang benar anak-anak, proses sistem pencernaan kita membutuhkan waktu sekitar 36 jam. Oke, Bu. Sampai sini mengerti anak-anak? Ngerti, Paham, Bu. Bu. Tadi panjang usus halus ada berapa? 4 sampai 7 meter. Salah Nisa. Oh. 6 sampai 10, 12, 8 meter. Yang berdiameter 4 sampai 7 meter. ayo dibaca lagi ya. Jadi yang benar adalah yang berdiameter 3 sampai 5 cm anak-anak. Sampai sini kalian mengerti? Mengerti, Bu. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian baca nih di halaman 9. Coba Mita baca di halaman 9. Oh, ada, Bu. Ibu Tina. Iya. Selamat pagi, Dok. Saya Tina. Saya mengalami keluhan di bagian lambung, Dok. Lambung saya terasa perih dan mual.
kata dokter Dina. Halo Ibu Tina, dari gejala-gejala yang disebutkan Ibu Tina mengalami MAG atau radang lambung. Hal tersebut dikarenakan jam makan Ibu yang tidak teratur, sehingga ketika perut Ibu kosong, asam lambung atau asam klorida yang dihasilkan untuk mencerna makanan dapat melukai lambung. Hal yang diharuskan Ibu adalah menjaga pola makan. Jika perut Ibu terasa lapar, maka Ibu harus segera makan. Oke, baik. Jadi di pasien pertama ini dia mengalami apa? Sakit mah. Nah, penyebabnya kenapa? Karena dia telat makan. Telat makan, pola makannya tidak teratur. Jadi anak-anak kalau kita makan harus teratur ya. Iya, Ibu. Pola makannya harus teratur. Misalkan kalian biasa makan jam 8, keesokan harinya dan seterusnya kalian harus juga makan jam 8. Jangan sampai kalian nggak makan ya. Nanti kalian mengalami keluhan seperti Ibu Tina. Selanjutnya pasien kedua, Anissa, tolong bacakan. Bapak Anto, selamat siang dok. Perkenalkan nama saya Anto. Beberapa hari ini saya mengalami beberapa keluhan seperti demam dan sakit di bagian bawah kanan perut saya dok. Kata dokter Dina, halo Pak Anto, sebentar ya saya periksa lebih lanjut terlebih dulu. Menurut pemeriksaan dan gejala-gejala yang Bapak sebutkan tadi, Bapak menderita penyakit apendistis atau radang umbai cacing. Umbai cacing adalah tonjolan kecil pada usus buntu atau sekum. Penyakit ini disebabkan karena adanya makanan yang masuk di appendix dan membusuk. Pembusukan makanan tersebutlah yang mengakibatkan radang. Karena daya tahan tubuh Bapak cukup baik, jadi saya hanya akan memberikan antibiotik saja ya Pak. Selain itu, upaya pencegahan terjadinya appendicitis atau radang umbai cacing adalah dengan cara mengkonsumsi makanan yang bernutrisi dan jangan mengkonsumsi junk food. Semoga cepat sembuh ya Pak. Nah, dari bacaan dari pasien kedua itu mengalami apa sih Bapak Anto? Atau radang umbai cacing. Iya, disebabkan karena Makan junk food. iya makan junk food, mengkonsumsi makanan yang tidak bernutrisi. Jadi anak-anak kita harus makan makanan yang sehat. Boleh makan junk food, tapi dibatasi ya. Yang biasanya misalkan kalian makan KFC ini sebulan bisa 6 kali, kalian batasi jadi sebulan sekali. Karena kalau junk food itu tidak bagus untuk pencernaan kita. Nanti kita mengidap penyakit seperti Bapak Anto. Jadi harus jaga makanannya, teman-teman. Anak-anak. Oke, pasien ketiga. Siapa yang mau baca? Ayo. Siapa? Kita deh. Bu. Kita. Ya. Oh, 2. Aku Ibu Cicil, kamu dokter ya. Oke. Selamat siang dok, akhir-akhir ini saya sering mengalami muntah-muntah disertai buang air besar secara terus-menerus. Ada apa ya dok dengan alat pencernaan saya? Selamat siang Bu, dari gejala-gejala yang Ibu sudah sebutkan tadi, sepertinya Ibu mengalami penyakit disentri. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang alat pencernaan usus Ibu. Harus mengkonsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur dan buah-buahan, dan diimbangi juga dengan protein serta karbohidrat. Baik dokter, terima kasih banyak. Oke, dari pasien ketiga, apa sih yang kalian dapat? Ibu Cicil itu mengalami Penyakit apa? disentri. Iya, penyakit disentri yang disebabkan Bakteri yang menyerang usus. iya. Jadi ibu ini harus mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat tinggi seperti sayur-sayuran, Dan buah-buahan, protein dan karbohidrat. Oke, sampai sini anak-anak mengerti? Mati Bu. Jadi bagaimana sih cara kita untuk merawat organ pencernaan kita? Yang pertama ada apa? Makan makanan sehat. Ya benar Mita, makan Jangan makanan yang makan sehat. junk food. Jangan makan yang junk food. Kalau lapar makan Bu. Iya, menjaga pola makan. Kita harus makan 4 sehat, 5 sempurna. Oke, selanjutnya kalian sudah masuk ke dalam kelompoknya kan? Sudah. Di sini ibu akan membagikan. Bentar ya anak-anak. Ya, Bu. Kegiatan selanjutnya kalian, ibu akan memberikan potongan-potongan gambar. Kalian harus menyatukan potongan gambar ini menjadi satu bagian. Nih, ibu akan berikan ya, masing-masing kelompok mendapatkan 3 organ pencernaan.
Kalian sudah mendapatkan potongan gambarnya? Sudah. Di sini ibu akan memberikan kalian masing-masing HPS. Kalian tempel di sini ya. Ibu berikan waktu selama 10 menit ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Ayo, dikerjakan di dalam kelompoknya ya. Nanti setelah ditempel, kalian gunting kertasnya sesuai dengan bentuk organ yang kalian dapatkan. Bisa, Bu. Bu, ini gimana, Bu? Begini, Bu. Iya. Kerjanya bersama kelompok ya. Ya, Ibu. Baik. Kalau kertas HVS-nya kurang, bilang ibu ya. Ya, Bu. Waduh. Nanti gambarnya jangan lupa dipotong aja saya. Ini salah nih salah. Salah. Tempelnya kurang tapi Mita udah sampai mana? Sampai satu plastik. Bisa bukanya? Bisa, Bu. Hati-hati ya staplesnya, jangan sampai kena tangan. Salah nih salah, bukan seperti ini. Tadi gimana kali? Ini apa yang nempel, Bu? Bukan saya. Gimana sih? Ini apa sih, Bu? Like this. Ya, Bu, nggak mau. Muat. Diguntingnya yang rapi ya. Ya, Ibu. Sesuaikan dengan bentuk organ yang kalian dapatkan. Hati-hati juga menggunakan guntingnya, jangan sampai kena tangan. Bisa guntingnya. Bisa, Bu. Ini penting. Nah. Sudah selesai anak-anak mengguntingnya? Udah, Bu. Oke, di sini ibu ada media. Jadi kalian harus menempelkan organ yang udah kalian susun tadi ke dalam styrofoam ini. Oke, Ya. Bu. Coba ibu minta Anissa. Bisa maju. Anissa dapat apa aja sih? Ibu. Coba dikasih tahu ke teman-temannya. Ayo. Ibu. Oh, di depan, Bu. Nah, Ya udah dibuka lagi. Ini, Bu. Lambung ini kan. iya benar lambung terus kerongkongan. Ini usus. Usus iya benar. Tepuk tangan buat Anus. Nisa. Yeay. Kerongkongan ada di Atas. setelah itu lambung ada di Di bawah, Bu. Ya,
Ya aduh, jatuh lagi ususnya. Ya usus lambung. Coba disusunnya. Mama. Biar ada tempat ususnya dia. Oh gitu ya Bu. Usus besarnya. Nah, Oke. oke, tepuk tangan buat Nisa. Yeay. Oh, Nisa bentar. Kamu ada yang kurang. Apa lagi Bu? Aduh, Coba gitu. kamu ambil fungsi mana sih yang termasuk organ ini? Fungsi. Hmm. Ini Bu. Rongkongan. Nah, coba ditempel. Ya. Ini Bu fungsinya. Belum dibuka Nisa. Bu ini Bu. Dibuka Aduh. dulu. Oh iya. Ini kerongkongan Bu fungsinya, taruh di sini. Terus yang ini lambung. Fungsi lambung. Ayo, fungsi lambung apa? Fungsi lambung itu untuk memecahkan makanan dengan mencampurkan asam dan enzim. Ya benar. Setelah itu, Kemudian terakhir usus halus. Usus besar. tadi ada yang jatuh sih ibu lihat. Tidak kamu Bu. Ayo. Tidak kamu. Oh itu dia. Ini usus halus Bu. Ya. Untuk menyerap sebagian besar nutrisi yang ada pada makanan. Oke, tepuk tangan buat Nisa. Yeay. Selanjutnya kelompok Mita. Maju. Iya. Ayo, kamu dapat organ apa aja sih? Kasih tahu ke teman-temannya. Usus besar ini apa Bu? Aku nggak tahu. Mana? Appendix. Salah. Anus. Iya, satu lagi. Mulut. Iya, pintar. Sekarang kamu tempel. Belum dibuka. Boleh sini dulu. Bu. Boleh. Ini usus besar. Iya. Ini mulut. Ini. Iya, Gua nutupin. Nggak apa-apa. Selanjutnya, Anus. anus di mana Di letaknya? sini di bawah. Iya. Sekarang kamu tempelkan berdasarkan organ yang kamu dapat. Fungsi Fungsinya. usus besar itu adalah menyerap feses. Menyerap air dari feses. Ya, Mulut. Mulut adalah fungsi utama mulut menghancurkan makanan. Iya, pintar Mita. Selanjutnya, Anus mengeluarkan kotoran. ya, terus ini. Ya. Oke. Terima kasih Mita. Tepuk tangan dulu buat Mita. Oke. Tadi kan teman-teman kalian udah nempel nih sistem organ pencernaan. Kira-kira coba dilihat dulu, benar tidak? Betul. Secara berurutannya. Betul. Betul Bu. Betul. Oke, baik. Nanti Ibu tempel ya di depan. Ya, Bu. Ibu pajang nanti. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian mengerjakan halaman 12. Ya, Sudah? sudah. Sudah selesai? Belum, dikit lagi Bu. Ibu beri waktu selama 2 menit ya. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Coba dong, Ibu minta Anissa membacakan Baca-baca. KKS yang halaman 12. Pertama itu nomor 1 ada mulut Bu. Iya, mulut benar. Mulut itu tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Nah, betul sekali. Yang kedua, Terus kerongkongan. Jadi makanan yang telah dicerna didorong ke lambung melalui kerongkongan dengan menggunakan gerakan peristaltik. iya benar. Terus ada lambung, makanan di dalam lambung dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton. Selanjutnya, Ada usus halus untuk proses pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. selanjutnya, Itu usus besar, sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. oke. Lalu yang terakhir itu ada anus tempat pembuangan atau feses. Oke,
Oke, benar sekali nih. Tepuk tangan buat Isa. Oke, selanjutnya perhatikan bacaan di sini. Iya Bu. Coba paragraf pertama, Ibu minta untuk membacakan paragraf pertama. Mengatur pola minum itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Kenapa? Jika kekurangan cairan kita bisa terkena dehidrasi. Nah, saat dehidrasi konsentrasi kita berkurang dan badan kita juga akan terasa lemas. Nah, dari paragraf pertama ini, inti dari paragraf pertama ini apa? Coba diperhatikan baik-baik. Harus minum air. Iya, harus mengatur pola minum. Oh, Ya, coba sekarang Ibu minta Anissa baca di paragraf 2. 2. Ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Caranya dengan melihat warna urin kita. Jika urinnya berwarna kuning pekat, itu tandanya kekurangan cairan. Namun jika warna urin kita putih, itu tandanya cairan dalam tubuh kita sudah cukup. Nah, di paragraf 2 itu inti dari paragraf 2 itu apa sih? Untuk membedakan itu Bu, cairan di tubuh kita. Ya, untuk mengetahui keadaan Cairan di tubuh kita. Ya, benar sekali. Nah, Ibu minta kalian baca di paragraf 3 bersama-sama. Kelebihan cairan juga tidak baik untuk tubuh. Hal itu terutama saat melakukan olahraga berat. ternyata kelebihan minum air saat olahraga itu bisa bahkan menyebabkan kekurangan natrium yang bisa menyebabkan otak bengkak. Selain itu, kelebihan minum air saat olahraga berat dapat menjadi kejang-kejang, turun dan Nah, dari paragraf 3 ini intinya apa? kelebihan air Bu. Kelebihan cairan juga tidak baik untuk tubuh ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya dari yang udah kalian jelasin inti-inti dari paragraf itu yang disebut dengan Ide pokok. Jadi pengertian ide pokok itu apa? pikiran. Ide utama dari sebuah paragraf. Iya, inti utama dari sebuah paragraf. Nah, pikiran pokok ini biasanya terdapat di awal, tengah maupun di akhir paragraf. Selanjutnya, nah istilah ide pokok ini ada beberapa macam, bisa disebut dengan gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, dan inti masalah atau masalah utama. Jadi intinya adalah ide pokok itu adalah sebuah inti dari paragraf dalam suatu paragraf. Oke. Kegiatan selanjutnya, Ibu minta kalian buka di halaman 14 dan 15. Kalian isi ya. Secara berkelompok. Ibu berikan waktu selama 2 menit dari sekarang. Sudah selesai ya Nisa? Belum Bu. Nah, Minta? sudah Bu. Oke. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang di nomor 1. Nomor 1. Ibu minta Nita. Ya, Oke. nomor 1. Paragraf Tuliskan pertama. ide pokok setiap paragraf dari bacaan tersebut. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah bahan pewarna saat ini memang sudah tidak bisa dipisahkan dari makanan dan minuman olahan. Iya, pintar. Paragraf kedua, penggunaan pewarna sintetis yang tidak proporsional bisa mengganggu kesehatan. Iya. Paragraf ketiga, zat warna atau pewarna makanan secara umum dapat dibagi menjadi 3 golongan. Pintar, minta tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya, nomor 2, Ibu minta Anissa untuk menjawab nomor 2. Nomor 2, apa pengertian dari ide pokok pada paragraf? Ayo, apa Ide tadi? pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf. Iya, benar. Adalah sebuah inti dari Paragraf. paragraf. Terus yang ketiga, siapa yang mau menjawab? Kayak Bu, Oke.
Jelaskan cara singkat untuk menentukan ide pokok bacaan. Cara menentukannya adalah membaca paragraf dan mencari inti pokok dari paragraf. Ih, pinter banget Nita, tepuk tangan untuk Nita. Yeay. Oke anak-anak, hari ini pembelajarannya menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ya. Oke, Ibu sekarang mau mengulas kembali apa sih yang kalian dapat dari awal pembelajaran kita sampai akhir. Sistem organ pencernaan. Iya, tadi kita belajar sistem organ pencernaan, Penyakitnya. macam-macam penyakitnya. Terus Ide pokok. ide pokok, iya benar. Oke anak-anak, kalian bisa merapikan buku-buku kalian. Kita akan bergegas untuk Pulang. Pulang. Yeay. Jangan lupa ya, sampahnya dikumpulkan dan dirapikan. Bu. Jangan menyisakan sampah ya anak-anak. Ayo Nisa, bukunya dirapikan. Iya. Bu. Udah Bu, ayo Bu. Udah. Siapa yang mau memimpin doa? Anissa. Anissa. Apa ya Anissa? Di depan apa di sini, Bu? Di sini. Depan. Biar bisa dilihat anak-anak. Mari teman-teman kita berdoa. Selesai. Amin. Amin. Yeay.